Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun kita awali dulu dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu Bapa. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Semuanya ini karena kasih-Mu. Kami bersyukur Bapa, pagi ini kami akan beraktivitas kembali. Namun sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Di saat kami membaca firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti kebenaran-Mu Bapa untuk menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Galatia 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, dua ayat firman ini mengingatkan kita saudaraku bagaimana kita harus hidup. Karena kita katakan bahwa kita adalah pengikut Kristus ya. Jadi kalau disebut orang Kristen itu artinya kita milik Kristus. Nah, hari ini diingatkan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apakah keinginan daging itu? Ya, mari kita lihat di dalam kitab Galatia 5 ayat 19. Ya, di sini dituliskan bahwa keinginan daging itu adalah sebagai berikut saudaraku. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah keinginan daging. Jadi semua ini harus kita matikan di dalam hidup kita kalau kita memang benar-benar milik Kristus ya. Tetapi kalau masih kita lakukan semua ini saudaraku, keinginan daging tadi, berarti kita bukan milik Kristus. Ya, jadi jangan kita berdusta bahwa ketika kita katakan bahwa kita adalah milik Kristus tetapi perbuatan kita tidak berubah saudaraku, kita masih sama dengan dunia ini ya, karena keinginan daging tadi itu sudah disebutkan tadi. Yang pertama tadi adalah percabulan ya, kecemaran, hawa nafsu. Nah, banyak hawa nafsu ini yang membuat orang jatuh ke dalam dosa, penyembahan berhala, itu semua dibenci oleh Tuhan. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, ini pun sangat banyak masih dimiliki manusia. Amarah, ini lagi setiap hari bisa orang marah-marah. Nah, kepentingan diri sendiri ini juga sering terjadi karena kita merasa kita yang bekerja, semua apapun kita rasanya adalah milik kita sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Nah, kemudian roh pemecah ya, percideraan, kedengkian ya, semuanya itu adalah merupakan kekejian bagi Tuhan yang tidak menurut kehendak Tuhan. Ya, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, itu semuanya harus kita hilangkan saudaraku dari kehidupan kita. Mari koreksi hati kita, mana yang masih ada di dalam hati kita. Mari kita berdoa supaya setiap hari kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan yang membuang semuanya hal-hal yang buruk yang ada di dalam hidup kita supaya kita layak menjadi milik Kristus. Nah, kemudian kalau kita di dalam ayat 25 tadi mengatakan bahwa selain dari keinginan daging, tentu jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga
dipimpin oleh roh. Nah, tentunya itu berbeda saudaraku. Kalau keinginan daging tadi itu semuanya adalah yang negatif, semuanya yang ada di dalam hidup kita. Tetapi kalau keinginan roh itu tentunya adalah yang baik semuanya. Nah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini semuanya yang menjadi buah roh. Artinya ketika kita dipimpin oleh roh, maka buah-buah roh inilah yang ada di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita koreksi lagi. Apakah memang itu sudah ada di dalam hidup kita? Karena kita katakan kita adalah orang Kristen, artinya kita sebagai milik Kristus. Apakah buah roh tadi sudah ada di dalam kita? Saya ulangi saudaraku, kasih ya. Kasih itu tidak terbatas ya. Kalau Tuhan Yesus sendiri kasihnya rela mati dia untuk disalibkan, untuk menebus dosa manusia. Mungkin kita tidak sampai harus kita mencurahkan darah, tetapi kita harus saling mengasihi sesama manusia seperti Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kemudian ada sukacita. Sukacita itu ada di dalam hati kita saudaraku. Ketika kita ada di dalam kasih Kristus, tentunya sukacita itu kan menjadi milik kita. Damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini akan menjadi milik kita juga apabila kasih itu menyertai di dalam hidup kita. Kemudian kesabaran. Kesabaran ini juga ketika kita sudah mau di dalam Kristus, kita mau mendengarkan firman-Nya, kita melakukannya, maka akan ada kesabaran kita miliki. Kemudian kemurahan. Kemurahan ini juga akan saling mempedulikan seorang dengan yang lain. Kita bermurah hati kepada orang lain, mau saling menolong, saling membantu. Nah, kemudian kebaikan saudaraku. Demikian juga kesetiaan. Kesetiaan ini penting sekali, karena kalau kita tidak taat setia sampai kesudahan hidup kita, maka Tuhan tidak akan melihat apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dia melihat apa yang kita kerjakan di akhir hidup kita. Nah, kalau kita setia sampai kesudahannya, maka kekekalan akan menjadi milik kita bersama Yesus. Kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan ini juga adalah sifat yang diberikan Tuhan Yesus ya. Tidak gampang marah, jadi selalu menerima keberadaan orang lain dengan lemah lembut. Penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini pun sangat penting supaya ketika ada yang tidak berkenan di hati kita, kita dapat menguasai diri, tidak langsung marah, tidak emosi, tidak menjadi bersungut-sungut. Nah, semuanya ini kata firman Tuhan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oleh karena itu, mari saudaraku, kalau kita memang mengaku kita milik Kristus, kita menjadi orang Kristen, mari selidiki hati kita. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, selidiki, aku lihat hatiku, apakah aku mengasihi-Mu Tuhan. Nah, ini boleh kita naikkan kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus yang memimpin kita setiap hari sehingga kita layak menjadi milik Kristus. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah milik Kristus. Kami mengakui itu Tuhan, tetapi selidiki hati kami, pikiran kami, tubuh, roh dan jiwa kami. Apakah masih ada hawa nafsu, kedagingan, roh pemecah, iri hati, kedengkian dan semua yang tidak berkenan di hati-Mu. Ampuni kami Bapa, biarlah kami mau berubah, mau setiap hari kami diperbaharui oleh firman. Ketika kami mau membaca firman-Mu, maka Engkau yang memperbaharui hati kami, karena kami dikoreksi setiap hari melalui kebenaran firman. Biarlah Tuhan hati kami dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh itu akan memimpin kami kepada kesabaran, kelemah lembutan, kasih dan penguasaan diri. Semua ini adalah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Biarlah setiap hari kami semakin diperbaharui oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap